Hai, Shalom semua, saya Oliver. Kita kembali lagi pada minggu ini dalam ibadah pemuda-pemudi. Pada minggu ini saya telah membawakan untuk kita semua topik yang begitu menarik, yaitu topik yang bertajuk pasangan hidup. Siapa di antara kita yang tidak mau atau tidak inginkan pasangan hidup? Sudah tentu kita semua mau, dan kita semua sedang merancang untuk dapatkan, ataupun mungkin sudah ada yang ada, dan itu semua menjadi cabaran untuk kita semua. Bagaimana kita hendak mengetahui bahwa itu adalah pasangan daripada Tuhan, bagaimana kita hendak mengetahui bahwa si dia adalah betul-betul daripada Allah sendiri. Tidak dinafikan, pada masa sekarang ada yang berkata ataupun berpikir jodoh itu adalah ketentuan Tuhan dan kita hanya perlu tunggu. Adakah itu salah? Menurut pendapat saya, boleh dikatakan ya dan tidak. Kenapa? Di sini saya akan kongsikannya. Jika jodoh itu betul-betul ditentukan oleh Allah, mengapa masih ada perceraian ataupun perpisahan? Adakah Allah telah berbuat kesilapan? Itu adalah persoalan yang patut kita pikir sendiri. Baik, sebelum saya mengupas lebih dalam mengenai perkongsian saya pada hari ini berkenaan pasangan hidup, mari kita buka Alkitab dan kita baca ayat ini bersama-sama dalam Kejadian 2 ayat 18 hingga 24. Kejadian 2 ayat 18 hingga 24. Mari kita baca bersama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Melalui ayat ini, Allah telah memimpin Adam untuk memilih pasangan hidup. Tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada Adam untuk membuat keputusan bagi memilih pasangan hidupnya sendiri. Allah telah menciptakan dan menawarkan segala macam haiwan dan peneman bagi Adam pada masa itu. Tetapi tidak satu pun di antara haiwan-haiwan itu yang sepadan dengan Adam. Persoalannya, adakah Tuhan mengetahui tentang hal ini? Adakah Tuhan tahu bahwa haiwan itu tidak sepadan dengan Adam? Jawabannya, Tuhan tahu. Tapi kenapa Tuhan tetap menyediakan hewan-hewan itu kepada Adam? Jawabannya karena, mari kita baca ayat dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Melalui ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan mahu Adam membuat pilihan dengan sendirinya. Dan apabila Allah telah mewujudkan Hawa dalam hidup Adam, Allah tidak pernah memaksa Adam untuk berdampingan dengan Hawa. Allah tidak pernah berkata, "Ambil ini pasangan kamu." Dia tidak pernah berkata seperti itu, tetapi Adam sendiri yang berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Jodoh ataupun pasangan itu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tetapi semua itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia
untuk memilih dan menentukan pasangan hidup kita sendiri. Satu lagi persoalan yang terbesar, bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu adalah daripada Tuhan? Sebenarnya ada banyak hal yang patut kita lihat untuk mengetahui bahwa orang itu adalah betul-betul daripada Allah sendiri. Tetapi saya hanya highlight pada satu hal, yaitu Tuhan tidak menciptakan setiap karyanya tanpa sebab. Sebagai contoh, Tuhan tidak menciptakan manusia hanya suka-suka. Tuhan akan senantiasa menggunakan ciptaannya untuk dijadikan alat bagi umat-umatnya lebih dekat kepadanya. Sebagai contoh, dalam hubungan lelaki dan perempuan, dalam hubungan ini Tuhan akan menggunakan mereka berdua sebagai alat bagi kedua-dua manusia ini lebih dekat kepadanya. Karena hubungan percintaan ini bukan sekadar tentang saya dan kamu, tetapi tentang saya, kamu bersama-sama untuk lebih dekat kepada Yesus. Tuhan akan sentiasa menggunakan umatnya untuk membawa umatnya yang lain untuk lebih dekat kepadanya. Oleh itu, senang kita untuk mengetahui pasangan itu adalah benar-benar untuk kita. Jika sepanjang kita bersama dengan orang tersebut, kita semakin dekat dan semakin cinta dengan Tuhan Yesus, dia adalah pasangan yang baik. Tetapi sekiranya sepanjang kita bersama dengan dia, kita semakin malas berdoa, kita semakin malas ke gereja, maksudnya kita semakin jauh daripada Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan semakin pudar. Itu adalah salah satu jenis pasangan yang tidak baik. Sebagai kesimpulan, cinta itu bukan hanya satu perasaan, tetapi adalah komitmen bersama-sama untuk melihat masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian. Terima kasih.